Shalom, Tuhan Yesus sudah menjadi firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 17 Agustus 2025. Yang saya dalam firman Tuhan, Hagai 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubbabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosada imam besar. Bunyinya ayat yang ke-14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubbabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosada imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini, Minggu, tanggal 17 Agustus 2025. Menjumpai kita semua. Dan saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah bekerja, khususnya pada hari ini. Dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi pada firman Tuhan, Hagai 1 ayat pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Jadi Nabi Hagai ini dipakai oleh Tuhan. Ya, Nabi Hagai. Ya, kepada Zerubbabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosada imam besar. Bunyi. Ya, jadi Nabi Hagai ini dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan orang-orang di sana. Ya. Ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, jadi bangsa berkata, ya, belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Ya. Jadi ya, Nabi Hagai ini dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan bangsa itu supaya membangun rumah Tuhan. Jangan urus diri sendiri saja tuh. Ya. Urus rumah Tuhan susah. Ya. Kadang-kadang kita ditegur oleh Tuhan seperti itu. Urus diri bisa, urus gereja susah. Ya. Makan bisa, kerja bisa. Ya. Ayat ketiga, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya. Ayat 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi ladang Tuhan. Ya, jadi Nabi Hagai diperintahkan oleh Tuhan, kasih tahu orang-orang di sana. Ya, apakah kamu mendiami rumah-rumahmu dipapani dengan baik? Ya, artinya rumahmu baik-baik saja, tapi rumah Tuhan tidak baik-baik saja. Ya, rusak dan lain sebagainya. Itu ditegur, ya. Tuhan kasih tahu Nabi Hagai untuk memberitakan orang sana. Ya, rumah Tuhan adalah Tuhan, tidak berarti itu. Ya. Ayat kelima, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Ya, jadi perhatikanlah keadaan. Siapa yang memberi kamu nafas, ya, makan, minum, tempat tinggal. Perhatikanlah keadaan. Artinya perhatikan juga gereja. Ya. Ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Nah, ini tegurannya. Gara-gara tidak memperhatikan rumah Tuhan. Ya, menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Ya, ini tegurannya. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Ini kedua. Makan tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Ini teguran ketiga. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Haus terus. Ya, karena tidak memperhatikan rumah Tuhan. Badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya, artinya dapat uang juga habis. Begitu hilang, lenyap. Ya, itu tegurannya, Bapak Saudara. Jadi kalau kita tidak memperhatikan rumah Tuhan, gereja, itu risiko. Ya.
dibangun kembali kalau rusak. Ya, atap diperbaiki kalau rusak. Jangan tinggal diam saja. Ya, ayat ke-8, jadi naik lagi gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku. Di situ firman Tuhan. Ini perintahnya. Perintah dari Tuhan untuk kepada Hagai memberitakan bangunlah rumah Tuhan. Ya, nyatakan kemuliaanku. Jadi ini perintah. Jadi perintah dari Tuhan harus dilakukan. Jangan main-main. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Nah ini diulang lagi. Ya, harap banyak tapi sedikit dapat. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskan oleh. Karena apa? Demikian firman Tuhan semesta. Oleh karena rumahku tetap menjadi milik Tuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi rumah Tuhan runtuh, kamu sibuk dengan urusanmu sendiri, pribadimu sendiri, rumah tanggamu sendiri. Ya, ini tidak boleh terjadi. Ya, kalau terjadi ada hukumannya lagi. 2000 tahun yang lalu sampai hari ini pasti tetap. Ayat yang 10, itulah sebabnya langit menahan imbungnya dan bumi menahan hasilnya. Ini teorinya. Jadi bumi menahan hasilnya, langit menahan imbungnya. Tidak ada ujung. Teguran Tuhan secara nyata. Ayat yang 13, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikianlah aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan berkatakan kepada Hagai, kasih tahu orang-orang itu, Tuhan menyertai kalian. Jadi Tuhan menyertai kita. Ya, apabila kita berbalik kepada Tuhan, ikuti maunya Tuhan. Ya, ayat 18, Tuhan meninggalkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Jadi tergerak-geraklah orang-orang sana, bupati, ya, imam besar, ya, datang. Mereka tergerak membangun rumah Tuhan. Ini kuasa Tuhan nyata di sana. Ya, jadi kalau kita berbalik kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Ada kemuliaan Yesus ternyata nyata bagi kita. Jadi hari ini, hari Minggu ini, tanggal 7 hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita merdeka. Ya, makanya Galatia 5 ayat yang pertama, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikena perhambaan. Jadi kita merdeka, bangsa Indonesia merdeka, dijajah, tapi kita sudah merdeka karena Kristus, bukan karena manusia. Sekarang kita merdeka secara jasmani dan rohani. Maka itu kita gereja hari ini ucap syukur senantiasa. Ya, kalau dulu kita hidup dunia kegelapan, tidak kenal Tuhan, sekarang kita udah kenal Tuhan. Ya, berarti kita harus patut bersyukur. Ya, merdeka. Ya, negara kita merdeka, Republik Indonesia. Ya. Jadi Galatia 5 yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikena kuku perhambaan. Jadi kita jangan tertipu oleh setan lagi kalau udah merdeka. Ya, rajin bekerja, rajin membangun, rajin doa, berdoa dan bekerja dan lain sebagainya. Rajin gereja, rajin baca Alkitab, dan semua. Lakukan semua itu. Dan saya ingin lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 17 Agustus 2025, di Hagai 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Pada tahun yang kedua zaman Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar bunyinya. Ayat 14, Tuhan mengerahkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.